wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Siang, Ibu. Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Untuk doa boleh dipimpin oleh Haikal. Oke, siap. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar matematika tentang sesuatu yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu teorema Pythagoras. Nanti gue beli bang. Nah, tujuan kita belajar hari ini yaitu agar kalian atau siswa dapat menyatakan teorema Pythagoras. Yang kedua, ada siswa atau kalian dapat menyelesaikan masalah segitiga siku dan siswa dapat menerapkan konsep Pythagoras dalam masalah kontekstual. Nah, ini peta konsep yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengantar segitiga, yaitu jenis-jenis segitiga. Selanjutnya ada konsep utama, yaitu rumusnya, rumus dari teorema Pythagoras. Selanjutnya ada triple Pythagoras, aplikasi kontekstual, dan yang terakhir ada jarak dua titik, yaitu di bidang koordinat kartesius. Tapi untuk jarak dua titik itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, di sini ada dua gambar. Kira-kira ini tuh gambar apa sih? Ada segitiganya, Bu. Tangga. Oh iya, di sini betul. Ada tangga sama ada mercusuar sama kapal. Nah, kira-kira dari dua gambar ini kesamaannya apa sih? Ada segitiganya, Bu. Ada sisi yang sama, dua yang satu ditanya. Oke, betul. Jadi dari dua gambar ini ada kesamaan, yaitu masing-masing mencari satu sisi jika dua sisi segitiga lainnya itu diketahui. Nah, ini kita mencari satu sisi jika dua sisi segitiga lainnya diketahui. Nah, tapi segitiga apa sih yang berlaku untuk teorema Pythagoras ini? Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis apa, segitiga apa yang akan kita untuk teorema Pythagoras. Oke, selanjutnya sebelum kita melangkah lebih jauh, Ibu ingin mereview dulu macam-macam segitiga yang kalian bahas di waktu kalian SD. Yang pertama, ada segitiga sama sisi, yaitu semua sisi panjangnya sama dan sudutnya itu besarnya sama. Yang kedua, ada segitiga sama kaki, yaitu dua sisi panjangnya itu sama. Selanjutnya ada segitiga sembarang. Sisi-sisinya itu memiliki panjang yang berbeda dan sudut-sudutnya itu memiliki besar yang berbeda. Dan yang terakhir ada segitiga siku-siku yang memiliki sudut 90 derajat. Nah, tadi kan udah dikasih contoh nih yang tangga sama kapal. Kira-kira tangga sama kapal ini masuk ke segitiga yang mana? Yang siku-siku. Oke, benar. Tadi yang tangga ini berarti masuk ke dalam segitiga siku-siku. Oke, nah tadi kan sudah disebut oleh Fauzia kalau misalnya siku-siku itu termasuk ke segitiga yang akan digunakan untuk teorema Pythagoras. Nah, kalau misalnya ada masalah nih, bagaimana kalau misalnya kita ingin menghitung ujung tangga dengan ujung tembok berapa panjangnya? Lalu bagaimana berapa panjangnya dari jarak rumah Ani ke rumah Beni? Atau berapa jarak dari jarak pandang dari mercusuar ke kapal? Apabila kita tidak menggunakan rumus, kira-kira bisa menggunakan apa? Penggaris kah atau apa? Ada yang tahu tidak? Meteran. Oke, bisa jadi meteran. Oke, kita simpan dulu ya. Nah, di sini ada masalah di kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan masalah ini, Ibu bagikan ke dalam beberapa kelompok. Untuk satu kelompok itu terdiri dari 2 sampai 4 orang. Untuk cara pengerjaannya ini ada di lembar yang Ibu berikan ya. Untuk pengerjaannya Ibu berikan waktu 5 menit. Oke, Bu. Nah, untuk pengerjaan ini tidak perlu menggunakan rumus, cukup analisis saja apa yang kalian ketahui. Nanti ada satu kelompok, satu orang untuk mempresentasikan hasil analisis yang kalian kerjakan.
dipahami dari petunjuknya boleh ditanyakan ke Ibu ya. Baik Ibu. Udah harus pakai rumus ya. Analisis. Ada yang ujung bawah tangga harus berada di bawah tangga. Oh, ininya berarti ya? Iya, sini kan? Ini sudah. Nih, tangganya berapa? 5 meter. Iya, perkiraan aja. Jelaskan alasanmu. Tadi dulu kita harus pakai ini perkirakan tangganya segini. Oh, perkirakan aja ya? Yang baru datang boleh dicatat ya. Makasih Bu. Oke. Tidak pakai rumus, dianalisis aja. Oke. Oke, mungkin segitu aja dulu waktunya untuk diskusi. Boleh ada 2 kelompok, masing-masing perwakilan kelompok aja 1 orang yang mau maju. Saya mau maju Bu. Ya. Kan namanya siapa? Iya. Reski ya? Oke. Maju nomor berapa? Nomor 2. Boleh dijelaskan ya hasil analisis kelompok. Oke, untuk hasil analisis dari kelompok kami, setelah itu kan sebuah lapangan berbentuk persegi panjang, memiliki panjang 30 meter dan lebar 40 meter. Nah, seorang anak ingin memotong jalan dari satu sudut ke sudut seberangnya. Oke, di sini kan persegi panjang itu panjangnya 30 meter dan lebarnya itu 40 meter. Nah, dia itu mau nyebrang dari satu sudut ke sudut lainnya. Nah, misal ambil sudut ini dan sudutnya ada di sini. Nah, lebih baik dia itu memotong secara diagonal atau mengikuti sisi lapangan. Nah, menurut diskusi kelompok kami lebih baik dia memotong secara diagonal karena jaraknya itu lebih pendek. Oke, untuk benar atau salahnya kita simpan dahulu. Terima kasih banyak atas presentasinya Pak Reski. Boleh beri tangan. Oke, ada yang ingin maju untuk nomor 1? Saya. Oke, boleh. Namanya siapa? Haikal. Boleh maju. Oke, di sini nggak usah kali ya. Jadi intinya Pak Budi kan mau nyandarkan tangganya ke tembok 4 meter. Terus bawah tangganya itu berada 3 meter dari kaki tembok. Menurut kelompok kira-kira berapa panjang tangga minimum? Di sini kan minimum ya. Pertama disuruh gambar. Berarti kan tadi gambar itu kurang lebih mirip kayak gini. Cuman kita gambarnya tangga. Ya kan? Nah ini 3, 4, dan pada gambar suruh perkirakan menurut kami kalau misalkan temboknya itu 4, dia itu harus lebih panjang dari temboknya. Jadi sekiranya itu 5, minimal harus 5. Alasannya karena tadi menurut kelompok kami itu gimana ya? Kan kadang tangga itu pasti buat naik ke atas, dia itu temboknya harus lebih tinggi lah intinya dari tinggi temboknya. Oke, baik. Terima kasih banyak kelompok Haikal untuk presentasinya. Untuk jawabannya kita simpan dahulu. Untuk pembahasannya akan dibahas nanti ya bersama-sama ya. Iya, Ibu. Nah, masalah yang tadi kita kerjakan di LKPD itu sebenarnya masuk ke dalam konsep teorema Pitagoras.
teorema Pythagoras itu apa sih? Yaitu sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada istilah yang sering digunakan dalam teorema Pythagoras, yaitu sisi miring. Nah, sisi miring itu kira-kira ada yang tahu nggak dari segitiga ini sisi miringnya yang mana? Kayaknya yang C Bu, AB. Oke, ini berarti menurut kalian yang AB. Oke, kalau misalnya ibu punya, kalau misalnya kayak gini, sisi miringnya yang mana? Ya, AB ya? Ya. Nah, coba kalau misalnya ibu punya segitiga seperti itu. Sisi miringnya yang mana? AB juga. Kenapa bukan yang C Bu? Nah, itu dia. Kira-kira ada nggak pola yang bisa kalian pelajari dari segitiga ini? Bagaimana cara menentukan sisi miringnya? Ada yang mau menjawab atau mau maju? Menjelaskan? Oke, coba Fauzia. Mau maju? Oke, Fauzia coba mau maju. Menjelaskan? Oke, jadi kalau menurut dari 3 contoh segitiga yang ada di sini, kalau menurut saya sisi miringnya adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Fauzia. Nah, betul kata Fauzia bahwa untuk menentukan sisi miring kita lihat dulu dari sudut siku-siku. Jika sudut depan dari sudut siku-siku itu berarti dia sisi miring. Nah, untuk dari sini sudut siku-sikunya ada di C. Berarti yang berhadapan atau depan-depanan dengan C itu adalah sisi AB. Nah, berarti untuk menentukan sisi miring kita lihat dari sudut siku-siku ya. Dan kata lain dari sisi miring itu sebenarnya adalah sisi terpanjang atau hipotenusa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari teorema Pythagoras. Yang pertama hanya untuk segitiga siku-siku, dan yang selanjutnya ada minimal 2 sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumus teorema Pythagoras. Kita baca dulu, yaitu pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat dari sisi penyikunya. Coba kita tulis. Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang. Untuk sisi terpanjangnya yang mana? Dari segitiga ini? C. Berarti kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan hasil jumlah dari kuadrat dari sisi-sisi penyikunya. Berarti sisi lainnya ada B dan A. Kuadrat dari sisi-sisi penyikunya. Berarti yang A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu bagaimana kalau misalnya yang dicari bukan sisi miring, tetapi sisi A atau sisi B? Coba kalau misalnya kita ingin mencari sisi A, berarti kita harus menghilangkan yang B. Berarti kalau misalnya dia inverse dari atau kebalikan dari positif, yaitu negatif. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat, kita harus menghilangkan B. Berarti kebalikannya minus B kuadrat. Nah, kalau kita mau berlakukan dikurang B kuadrat di sebelah kanan, berarti di sebelah kiri harus dikurangi B kuadrat juga, melakukan hal yang sama di sebelah kanan dan kiri. Nah, B kuadrat dikurangi B kuadrat apa? 0. Oke, kalau 0 itu tidak perlu dikurangi ya. Berarti sisa A kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, untuk mencari B kuadrat itu coba kalian kerjakan di rumah dengan menggunakan struktur yang sama seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan teorema Pythagoras. Persamaan teorema Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan C itu adalah sisi miring atau sisi terpanjang. Berarti kita lihat di sini atau sisi terbesarnya 3, 4, 5. Berarti yang terbesarnya apa? 5. Berarti kita tulis C sebagai 5 kuadrat sama dengan 2 sisi lainnya itu
3 dan 4. Berarti 3 kuadrat sebagai A itu sebagai 3 dan B-nya itu sebagai 4. Berarti 4 kuadrat. 5 kuadrat berapa? Ada yang tahu tidak? 25. Oke. Selanjutnya ini 9. 3 kuadrat berapa? 9. Dan 4 kuadrat? 16. Oke. Nah, karena 25, 9 tambah 16 berapa? 25. Karena ini memenuhi, berarti termasuk ke dalam triple Pythagoras. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian coba di rumah. Tapi yang umum adalah 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17, dan 9, 40, 41. Dan berlaku kelipatannya. Nah, yang tadi kalian kerjakan di LKPD, bisa loh kalian menggunakan rumus teorema Pythagoras. Coba di sini, Pak Budi ingin menyandarkan sebuah tangga ke tembok setinggi 4 meter. Tinggi temboknya 4 meter, agar aman, ujung bawah tangga harus berada 3 meter dari kaki tembok. Menurut kelompokmu, kira-kira berapa panjang tangga minimum yang dibutuhkan? Nah, kita lihat tangga ini sebagai apa? Sisi miring. Iya betul, karena dia berhadapan langsung dengan sudut siku. Nah, berarti karena yang dicari sudut yang dicari itu adalah sisi miring, berarti pakai rumus yang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita tulis C kuadrat sebagai yang ditanya, A kuadrat ditambah B kuadrat, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, atau yang kita sudah kerjakan tadi, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat yaitu 9, 4 kuadrat adalah 16, berarti C kuadrat sama dengan 25. C-nya berarti akar dari 25, berarti C-nya berapa? 5. Nah, ini sesuai dengan triple Pythagoras. Kalau misalnya kalian sudah hafal triple Pythagoras, akan lebih memudahkan untuk mengerjakan selanjutnya, soal-soal selanjutnya. Nah, di sini ada 3, 4, berarti satu lagi 5 kalau menggunakan triple Pythagoras. Selanjutnya soal yang terakhir, soal nomor 2. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki panjang 30 meter dan lebar 40 meter. Seorang anak ingin memotong nih dari jalan dari satu sudut ke sudut seberangnya dengan cara dia diagonal. Menurut kalian kira-kira berapa meter jarak yang harus ia tempuh? Selain itu, menurut kelompokmu lebih baik memotong jalan secara diagonal atau mengikuti sisi-sisi lapangan? Jadi yang ditanya itu, coba kita hitung berarti jalan yang ingin dilalui, yang dipotong, yaitu C. Berarti di sini C itu sebagai apa? Sisi miring. Oke, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, nanti hasilnya itu dia sama dengan 50. Atau kalau misalnya kita pakai triple Pythagoras, 3, 4, dan 5 yang tadi kita sudah ketahui. Selanjutnya di sini diketahui 30 dan 40. Yang ditanya sisi selanjutnya atau sisi miring. 3 menjadi 30 dikali berapa? Oke, dikali 10. 4 menjadi 40 dikali berapa? 10. Oke, berarti nanti 5 harus dikali 10. Berarti yang jawabannya 50. Berarti sisi miringnya adalah 50 meter. Atau jarak yang harus ditempuh adalah 50 meter. Jadi lebih baik dia jalan yang lewat diagonal atau jalan biasa? Karena lebih pendek. kalau misalnya jalan biasa dia berapa? 70. Oke. Iya benar. Oke, sekian dari materi yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Untuk materi jarak dari 2 titik di bidang koordinat kartesius, Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Boleh kalian baca-baca dulu sebelum kita memulai pertemuan selanjutnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup? Cukup Ibu. Oke, atau misalnya berarti Ibu anggap udah paham ya kalau nggak ada yang bertanya. Coba misalnya ada satu orang yang ingin mereview atau merangkum sedikit tentang apa yang kita pelajari hari ini tadi. Ada yang mau tidak? Ibu tunjuk aja nih berarti nggak ada yang mau. Rangga, Bu. Rangga tadi Bu. Oke, Rangga coba.
Ayo Rangga. Dari tadi kita membahas tentang pertama mencari mencari sisi miring dari sumber segitiga. Tadi yang kalau misalnya di sini jalan mana yang lebih cepat tuh kalau misalnya nyebrang dari satu titik ke titik lainnya. Kalau misalnya lewat bawah terus ke atas itu lebih jauh. Kalau rumusnya apa? Kalau rumusnya untuk mencari sisi miring itu yang C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, betul. Kalau triple Pythagoras apa yang Rangga hafal? Ada tadi 3, 4, 5 gitu. Oke. Berarti betul. Sebenarnya tadi kita sudah belajar tentang mencari sisi miring, yaitu sudut siku-siku yang hadap-hadapan. Selanjutnya rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya ada triple Pythagoras, ada 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17, dan 9, 40, 41. Oke, berarti untuk hari ini sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.